ini kancane pakai cuplikan ini saya ulangi dulu pernah saya cuplik ya apa namanya Grundelan Bagio yang sangat ikonik dan itu banyak dipakai untuk backsound dari video-video pendek itu ungkapannya memang ikonik gitu ya. Saya sebenarnya pengen niru Bagio ini cuma karena intonasi suara maupun modulasi itu tidak ikonik ya saya hanya pengen mengadopsi idenya saja ya dikaitkan dengan pentas politik nasional. Jadi mungkin kalau saya ahli atau piawai memainkan peran itu mungkin saya akan membuat satu video pendek dengan apa namanya inspirasi Grundelan ala Bagio tersebut ya. Iki kayak lakone apa to Ron wong sak Indonesia uplek ubyek ngurusi wong situk ya iku wapres gitu ya nih kaya ora ana wong liya wae gitu ya. Tapi ya itu jelas tidak lucu. Tapi betapa kalau kita perhatikan satu orang vice president itu membuat heboh dari Sabang sampai Merauke. Ini mungkin saya lebih-lebihkan ya, tetapi faktanya seperti itu. Setiap hari media baik media mainstream maupun media sosial itu diwarnai oleh mohon maaf saya anggap sebagai dagelan politik yang itu sebetulnya kalau saya berkunjung ke Singapura atau ke Thailand atau ke Malaysia atau ke Brunei bahkan itu saya sebetulnya merasa malu dalam situasi seperti ini. Kayak Indonesia itu tidak ada orang lain, kekurangan orang lain sehingga sampai Purnawirawan Jenderal itu dengan segala respeknya harus turun gunung yang seharusnya mereka menikmati usia senja masa pensiun itu terpaksa masih harus turun gunung gitu. Ini kan kalau kita berusaha dalam posisi netral, kita naik ke helikopter view ini istilahnya kalau tidak salah siapa ya itu ya. Kita akan lebih jernih melihat apa yang sedang terjadi di Indonesia gitu ya. Apakah Indonesia memang kekurangan orang-orang yang potensial untuk menduduki posisi jabatan tertentu. Nah kalau misalnya ada, terus ini kemudian fenomena apa sehingga orang-orang yang harusnya kompeten di bidang yang sekarang sedang diributkan itu kok tidak berada pada posisi yang tepat. Ini tentu kalau kita menggunakan apa namanya kontemplasi ala wayang itu ya kita sedang mengalami cobaan luar biasa, sebuah negeri yang sangat kaya, besar, banyak orang-orang pinter, tetapi mengurai persoalan yang ya sebetulnya kalau kita from a distance gitu ya kita bisa melihat apa sesungguhnya yang terjadi di Indonesia gitu ya. Ya what a poor we are, betapa kasihannya kita mengalami ya boleh dikatakan nasib seperti ini gitu ya. Sehingga ungkapan iki lakone iki apa to run itu menjadi sangat relevan. Nah, saya tertarik bukan tertarik ya, sebetulnya terpaksa harus mengkaitkan ini dengan apa yang pernah dipariskan oleh Soekarno. Ini ya
Anda boleh tidak sepakat dengan penjelasan saya. Jadi warisan Soekarno yaitu Trisakti, di mana kemandirian ekonomi, kemudian kedaulatan politik maupun berkepribadian dalam berbudaya ini, kalau kita lihat Indonesia saat ini jelas tiga hal itu tidak ada pada diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi itu kemudian bisa saling kait-mengkait, karena tidak mandiri secara ekonomi maka kita secara politik juga tidak berdaulat. Ya silakan apakah statement itu benar, silakan dibaca fenomena politik di mana partai politik yang tidak mandiri secara ekonomi itu akan tersandera secara politik sehingga tidak punya kedaulatan politis. Kemudian tidak berkepribadian dalam berbudaya politik, berbudaya hukum, berbudaya bernegara. Itu kalau dibuat skala itu kita 1 sampai 10 itu barangkali kita di bawah 5. Bagaimana mungkin seorang yang ya sebetulnya bisa dikatakan no one begitu ya, itu bisa sampai kalau dalam wayang itu lontar-lontaran tantangan dengan para purnawirawan yang jelas-jelas itu mereka itu adalah prajurit sejati ya. Bagaimana mungkin seorang yang dulu berada di satu wilayah kecil yang itu remote from, sekarang bukan lagi bagian dari Indonesia, itu dengan bisa bersuara lantang ya boleh dikatakan menantang para purnawirawan yang kalau saya mengingat kembali ketika saya masuk Museum Akmil di Magelang dan saya melihat kata-kata para pejuang dahulu, baik Jenderal Sudirman, Jenderal Ahmad Yani, kemudian Nasution dan lain-lain, itu saya begitu miris para purnawirawan, meskipun saya tidak punya latar belakang militer, tetapi saya betul-betul miris dengan situasi seperti ini ya. Bagaimana sampai seorang mantan Danjen Kopassus juga itu sedemikian marah yang mengatakan kamu itu bukan siapa-siapa, kamu itu preman gitu ya. Ini tentu ya kembali ungkapan yang paling tepat bagi saya itu ya meniru ungkapan Kirun Bagio ya, iki gek lakone apa to, kok golek pemimpin nganti biayaan gitu. Kalau saya piawai dalam seni panggung, mungkin itu akan saya perform di atas panggung seperti itu. Salam konstitusi.